يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Al-ayah. Amma ba'du. Hadirin para jamaah salat Jumat yang insyaallah semuanya diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah atas rahmat dan inayah Allah. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan usia dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan kewajiban kita ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal ibadah kita semua. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam wujud penciptaan yang terbaik. Dan Allah memberi sejumlah fasilitas, menempatkan di muka bumi dengan sejumlah fasilitas kenikmatan yang istimewa. Dan bahkan Allah memberikan kelebihan kepada manusia itu dilebihkan dari kebanyakan makhluk yang diciptakan Allah. Hal ini sebagaimana diungkap dalam Al-Quran, diantaranya pertama di surat At-Tin ayat 4. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, dalam bentuk penciptaan yang terbaik. Kemudian diungkap lagi dalam surat Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah memuliakan bani Adam, manusia. Jadi manusia itu disebut dengan berbagai sebutan, disebut insan, disebut bani Adam, disebut An-Nas, disebut juga Bashar. Di sini Allah katakan walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah memuliakan manusia. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami telah mengangkut manusia itu di lautan dan di daratan. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami juga beri manusia itu rizki yang baik-baik, makanan, minuman
yang diberikan oleh Allah untuk kita itu adalah minuman terbaik. Tidak seperti makanan minuman yang diberikan kepada binatang. Makanan yang dinikmati oleh manusia itu adalah makanan terbaik. Minuman yang diminum oleh manusia juga minuman terbaik. Dan tidak cukup hanya sampai di situ, kata Allah, wa faddalna ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami lebihkan di atas kebanyakan makhluk yang kami ciptakan. Nah, namun yang menjadi persoalan, manusia itu oleh Allah diciptakan dalam wujud penciptaan terbaik. Allah lebihkan dengan berbagai kelebihan. Diberi fisik yang sempurna, diberi akal yang cerdas, diberi perasaan yang kuat, bahkan diberi kedudukan yang tinggi. Tapi kenapa kemudian di ayat 5 surat At-Tin itu dikatakan summa radadnahu asfala safilin, lalu kemudian kami kembalikan manusia ke tempat serendah-rendahnya. Apa yang dimaksud dengan asfala safilin? Ada dua penafsiran dari para mufassir. Yang pertama, asfala safilin itu berarti ila arzalil umur, manusia dikembalikan kepada umur terendah, yaitu usia pikun. Tapi kemudian ada juga yang menafsirkan asfala safilin adalah ila jahannam, manusia dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Ini penafsiran yang dipilih oleh Imam Ibnu Katsir. Dan nampaknya inilah yang tepat. Banyak manusia yang oleh Allah dimuliakan di muka bumi ini, baik oleh Allah maupun oleh manusia, disanjung, dipuja, datang diberi karpet merah, disambut dengan sambutan yang istimewa. Tapi kemudian banyak di akhirat yang dihinakan oleh Allah, dilemparkan ke dalam neraka, diberi azab yang menghinakan. Itu salah satu sifat neraka, disebut azabun muhin, azab yang menghinakan. Kenapa disebut azab yang menghinakan? Karena satu, neraka itu adalah tempat yang hina. Kemudian yang kedua, di situ banyak berbagai siksaan yang menghinakan manusia. Maka Allah katakan ila ardalil ila asfala safilin summa radadnahu asfala safilin, kami kembalikan ke tempat serendah-rendahnya adalah ila jahannam, ke dalam neraka jahannam. Nah, yang menjadi persoalan, apa yang menjadi penyebab manusia ini dihinakan oleh Allah? Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, cukup banyak penyebab manusia dihinakan. Satu di antaranya adalah akibat manusia itu suka memperturutkan hawa nafsu. Makanya Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, kata Allah, wala tattabi'il hawa, kalian jangan memperturutkan hawa nafsu. Fayudillaka an sabilillah, karena dengan memperturutkan hawa nafsu itu bisa menyesatkanmu dari jalan Allah. Hawa nafsu adalah salah satu sifat yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Inilah yang membedakan antara kita dengan malaikat. Hawa nafsu itu dibutuhkan untuk menjaga diri manusia, untuk menjaga kehormatan manusia, untuk menjaga agama manusia. Tapi kalau hawa nafsu ini diperturutkan, diikuti sesuai keinginannya, dan kemudian dikendarai oleh setan, maka hawa nafsu ini bisa mencelakakan manusia. Makanya hawa nafsu itu harus dikendalikan, terutama hawa nafsu yang buruk, seperti yang disebut dalam Al-Quran, inna nafsa la'ammaratun bisu, karena hawa nafsu itu hakikatnya mengajak manusia untuk melakukan kejahatan. Dulu ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltu bihi dakhaltu jannah, tunjukkan aku kepada satu amal yang bila aku melakukan amal itu dijamin aku akan masuk surga. Apa kata Nabi? La tagdob, la tagdob, kamu jangan marah, kamu jangan marah. Apa yang dimaksud oleh Nabi la tagdob di sini?
karena manusia itu tidak mungkin melepas diri dari sifat marah. Ternyata yang dimaksud oleh Nabi la taghdab di sini, kalau marah kendalikanlah emosi itu. Karena ketika emosi atau hawa nafsu ini diperturutkan, maka tidak jarang hawa nafsu ini dikendarai oleh setan untuk mencelakakan manusia. Di saat emosi, di saat marah, tidak jarang manusia melontarkan kata-kata yang mengandung kekufuran. Di saat marah tidak jarang manusia melontarkan ucapan yang menghina orang lain. Bahkan di saat emosi, manusia bisa saja antara suami dengan istri yang tadinya saling mencintai bisa bercerai. Bahkan akibat manusia memperturutkan hawa nafsunya ini, tidak jarang berani membunuh saudaranya sendiri, membunuh sahabatnya sendiri, seperti yang sedang dipertontonkan di negeri ini. Dan ketika manusia dikendalikan oleh hawa nafsu, lalu sampai berani membunuh saudaranya sendiri, membunuh sahabatnya sendiri, berarti misi setan untuk mencelakakan manusia itu sudah berhasil. Maka oleh karena itu Nabi SAW membimbing kita semua bagaimana kiat-kiat untuk mengendalikan hawa nafsu kita di saat kita sedang emosi. Yang pertama kata Nabi, segeralah mohon perlindungan kepada Allah. Karena dulu ada seorang sahabat yang saling memaki dan satu sama lain wajahnya sudah memerah, hampir saja saling memukul. Dan kemudian Nabi datang lalu berkata, kata Nabi, aku tahu satu kalimat yang bila kalian ucapkan maka la zahaba anhu ma yajid, pasti rasa emosi yang ada dalam hatimu itu akan hilang. Apa ucapan itu? Qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Itulah doa di saat kita emosi, supaya hawa nafsu ini tidak dijadikan kendaraan setan. Kemudian yang kedua kata Nabi, falyaskut. Ketika kita emosi, ketika kita marah, hendaklah diam. Kenapa? Karena orang marah itu cenderung untuk terus berbicara. Dan di saat berbicara tidak terkontrol, kata Nabi, boleh jadi orang itu mengucapkan satu kata ma yatabayyanu fiha. Dia tidak menganggap penting kata-kata itu, dia menganggap remeh kata-kata itu, tapi yazilu biha finnar. Satu kata itu bisa menggelincirkannya ke neraka, yang kedalaman neraka itu digambarkan oleh Nabi, abadu mimma bainal masyriq wal maghrib, lebih jauh daripada timur tempat matahari terbit hingga barat tempat matahari terbenam. Kemudian yang ketiga kata Nabi, apabila kamu terkuasai emosi, terkuasai rasa marah, terkuasai hawa nafsu, maka segeralah berwudu. Kata Nabi, ambil yang terendah dan terakhir berwudu. Kalau kamu marah sambil berdiri, duduklah. Kalau kamu sudah duduk marah juga, berbalinglah. Karena dengan cara ini tidak akan banyak keburukan yang ditimbulkan dari hawa nafsu. Kalau kita marah sambil berdiri, mungkin bisa loncat, bisa nonjok, tapi kalau duduk terkendali, apalagi kalau berbaring. Kalau berbaring masih marah juga, falyatawadda, hendaklah berwudu. Kenapa harus berwudu? Karena hawa nafsu itu, marah itu asalnya al-ghadab itu minasyaiton, dari setan. Setan itu dibuat dari api, api padam dengan air. Maka dengan berwudu diharapkan emosi ini akan mereda. Kemudian yang keempat, ingatlah janji Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis dikatakan oleh Nabi SAW, man kadzama ghaizan, barang siapa yang menahan emosinya, wa huwa yastati'u ayunafidah, dan dia mampu untuk meluapkannya. Jadi bukan kenapa kamu tidak marah, takut, nah itu bukan istimewa. Yang istimewa adalah dia mengendalikan emosi, padahal yastati, dia mampu untuk meluapkan emosi itu. Maka kata Nabi SAW,
da'allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik. Allah akan memanggil dia pada hari kiamat di atas kebanyakan makhluk. Kemudian Allah akan memasukkan dia ke surga. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan kemudian dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ternyata di surga itu ada sebuah pintu. Yang pintu itu disebut Al-Kaziminal Ghaiz, pintu khusus tempat orang yang mampu mengendalikan emosinya. Dan ini adalah salah satu ciri muttaqin, bahwa ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang yunfikuna amwalahum fis sarra'i wad dharra. Dia senang berinfak di saat lapang dan sempit. Wal kaziminal ghaiz, dan dia sanggup untuk mengendalikan emosinya. Dan ternyata Allah sudah menyediakan hadiah, sudah menyediakan pahala yang istimewa. Orang yang mampu mengendalikan emosi nanti pada saat di hari kiamat, yud'a ala ru'usil khalaik, akan dipanggil oleh Allah di atas kebanyakan makhluk. Bahkan akan dimasukkan oleh Allah dari satu pintu yang diberi nama khusus Al-Kaziminal Ghaiz, pintu khusus orang yang mampu mengendalikan emosinya. Dan kemudian lanjutan dari hadis itu, hatta yukhayyaru min ayyi hurin syaa, sehingga Allah akan memilihkan, akan dipilihkan atau dipersilahkan memilih mau menikah dengan bidadari yang mana saja yang ia suka. Ini adalah salah satu pahala bagi orang yang mampu mengendalikan emosi. Dan kemudian yang kelima, kata Nabi, banyak-banyaklah berdoa. Ada satu doa yang dianjurkan dibaca di dalam salat atau ba'da salat, doa memohon kepada Allah agar kita selalu berkata benar walaupun kita dalam keadaan marah. Allahumma inna nas'aluka qaulal haqq indal ghadab waridho. Ya Allah, kami mohon ucapan yang selalu benar indal ghadab, baik di saat kami sedang marah, waridho, maupun di saat kami sedang ridho. Dan ini adalah sifat Nabi SAW. Nabi itu walaupun marah tidak pernah melontarkan ucapan yang tidak benar. Makanya seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr bin As dulu pernah bertanya kepada Nabi saat diangkat menjadi juru tulis Nabi, "Ya Rasulullah, apa yang harus aku tulis darimu? Apakah ucapanmu di saat ridho? Bagaimana dengan ucapanmu di saat marah?" Kata Nabi, "Tulislah dariku semua ucapanku, baik di saat aku ridho maupun di saat aku marah. Karena walaupun aku marah, aku tidak akan pernah mengucapkan kalimat kecuali qaulal haq, kalimat yang benar." Maka inilah yang harus selalu kita minta dan selalu kita latih. Kita harus berbicara benar baik di saat ridho maupun di saat marah. Itulah kiat untuk mengendalikan hawa nafsu. Demikian, barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang hawa nafsu itu, kata para ulama dengan merujuk kepada Al-Qur'an, itu ada 4 tingkatan. Yang pertama ada yang disebut hawa nafsu ammarah. Ini adalah nafsu terburuk, sebagaimana ditegaskan oleh Allah di dalam surat Yusuf, inna nafsa la ammaratun bisu illa man rahima rabbi. Sesungguhnya hawa nafsu ammarah ini selalu mengajak manusia untuk melakukan asu, keburukan, untuk melakukan dosa, untuk melakukan maksiat. Makanya hawa nafsu ammarah ini adalah hawa nafsu yang cenderungnya ke kiri terus. Orang yang terkuasai oleh hawa nafsu ammarah ini, dia merasa betah tumaninah dalam maksiat kepada Allah. Dia merasa betah tumaninah dalam perbuatan dosa.
Kalau ada orang yang merasa betah tumaninah dalam maksiat, hati-hati, berarti nafsu yang menguasai dirinya adalah nafsu ammarah. Kemudian yang kedua, ada nafsu yang disebut nafsu musawwalah. Sawwalah itu artinya membujuk. Hawa nafsu ini sudah agak lebih baik daripada ammarah. Dia sudah lebih cenderung ke kanan, tidak cenderung ke kiri terus, sudah lebih cenderung kepada kebaikan, tetapi sebagaimana sifatnya musawwalah itu membujuk, hawa nafsu ini tergantung siapa yang mendekat. Dalam pepatah bahasa Indonesia, kemana angin bertiup, kesanalah pohon bergoyang. Jadi sifat hawa nafsu ini tergantung siapa yang mendekat, siapa yang mengajak, siapa yang membujuk. Diajak beribadah, oke. Diajak bermaksiat, hayu. Ketika ada panggilan untuk sholat Jumat, mendengar azan, dia pergi melaksanakan sholat Jumat. Tapi di saat diajak bermain judi, di saat diajak bermabuk-mabukan, di saat diajak maksiat, dia siap juga bermaksiat. Jadi sifat hawa nafsu ini masih tergantung siapa yang mendekat. Dengan siapa dengan siapa dia berteman, begitulah perilakunya. Kemudian yang ketiga ada nafsu yang disebut nafsu lawamah. Nah, nafsu lawamah ini sudah lebih baik daripada nafsu musawwalah. Kecenderungannya sudah cenderung kepada kebaikan-kebaikan. Tetapi karakteristik atau sifat nafsu ini, orang yang terkuasai dengan nafsu ini mesti bekerja keras, mesti berjuang, mesti berperang. Misalnya ketika mendengar suara azan dari masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, dalam hatinya ingin melaksanakan sholat Jumat, tapi mesti berperang dalam hatinya. Jumatan jangan, sholat Jumat tidak, sholat Jumat tidak. Dan akhirnya sholat Jumat juga, walaupun orang lain pulang, dia baru datang. Ketika datang undangan pengajian, dia ingin hadir ke pengajian itu, tapi harus berperang, datang tidak, datang tidak. Dan akhirnya datang juga walaupun cuma numpang tidur. Nah, ini karakteristik dari nafsu lawamah. Dan kemudian yang keempat, tingkat yang keempat ini adalah tingkatan nafsu terbaik, yaitu yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Orang yang dirinya sudah dikuasai oleh nafsul mutmainnah, maka dia akan betah tumakninah dalam beribadah kepada Allah. Ketika melihat kemaksiatan, dia tidak tertarik dan merasa ringan saja untuk meninggalkan kemaksiatan itu. Dan dia lebih tenang, lebih khusyuk, lebih tumakninah dalam beribadah kepada Allah. Inilah hawa nafsu yang oleh Allah Subhanahu wa taala diapresiasi di dalam Al-Qur'an surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang tenang, irji'i, kembalilah kamu, ila rabbiki, kepada Tuhanmu, wadkhuli fi ibadi, silahkan kamu masuk bersama hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan silahkan kamu masuk ke dalam surgaku. Jadi dari sejak sekarang saja sudah disambut baik oleh Allah. Memang ada ulama mufassir yang menafsirkan ayat ini berdasar beberapa riwayat dari para sahabat, bahwa ucapan ini adalah ucapan sambutan yang akan disampaikan kepada kita pada saat nanti melepas ruh. Maka Allah, para malaikat akan menyambut dengan sambutan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, silakan kembali kamu kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Allah ridho kepada kita, kita ridho kepada Allah. Wadkhuli fi ibadi, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, silahkan kamu masuk ke dalam kelompok hamba-hambaku. Siapa hamba-hamba Allah itu? Hamba-hamba Allah itu adalah para nabi, para syuhada, para solihin. Wadkhuli jannati, dan silahkan masuk ke dalam surgaku. Maka inilah hawa nafsu yang harus kita perjuangkan melalui kajian, melalui mendekatkan diri terhadap agama.
Karena Nabi SAW telah bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan yufaqihu fiddin." Apabila Allah menghendaki kepada hambanya kebaikan, baik dunianya, baik akhiratnya, baik agamanya, baik pekerjaannya, maka yufaqihu fiddin, Allah akan memahamkan dia dalam urusan agama. Hadis ini memang bermakna khobariyah, tetapi dalam ilmu balaghah ini disebut khobariyatul kalam insyaiyatul makna. Kalimatnya kalimat berita, tapi maknanya makna perintah. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan di dunia, baik keluarga kita, baik pekerjaan kita, baik karir jabatan kita, baik ilmu yang kita peroleh, baik kehidupan kita, kemudian kebaikan akhirat, baik di alam barzah, baik di saat bi'sah, baik di saat mahsyar, baik di saat mizan, baik di saat hisab, baik di saat melintas sirat, dan baik tempatnya nanti di surga, maka pahamkanlah diri kita terhadap agama. Inilah satu-satunya yang akan menyelamatkan kita. Apabila kita jauh dari agama, maka tidak akan ada kebahagiaan dan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi itulah penyebab manusia direndahkan itu akibat memperturutkan hawa nafsu. Insya Allah yang lainnya bisa kita sampaikan pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan dan keikhlasan untuk selalu dekat dengan petunjuknya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana la tazarna fardan wa anta khairul warisin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal ilmi wa khairal najah wa khairal hayat wa khairal mamat. Wasabbitna wasaqil mawazina wa haqqiq imanana warfa' darajatana wa taqabbal salatana wa nas'alukal ula minal jannah. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Wa nas'aluka khairan ma sa'alaka 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adza bika minhu 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa nas'aluka ma qadaita lana min amrin an taj'ala 'aqibatahu rusyda. Allahumma ahsin aqibatana fil umurina kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qad qamatis salatu qad qamatis salat. Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah. Sopnya mohon diluruskan dan dirapatkan. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلهم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر